Siddhartha Gautama. Setelah mendengar apa yang telah disampaikan oleh para Brahmana, Raja Suddhodana pun memutuskan untuk mencari cara agar putranya akan tetap menjadi penerus kerajaan, bukan meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi seorang petapa. Raja Suddhodana berusaha agar pangeran tidak akan pernah melihat 4 peristiwa yang disampaikan oleh para Brahmin tersebut. Setelah Ratu Mahamaya melahirkan, kesehatan Ratu Mahamaya semakin menurun. 7 hari setelah Ratu Mahamaya melahirkan, Ratu Mahamaya wafat dan terlahir kembali di surga Tusita. Pangeran Siddhartha dirawat dan diasuh oleh bibinya yaitu Ratu Mahapajapati Gautami dan kemudian menjadi permaisuri Raja Suddhodana. Pada saat Pangeran Siddhartha memasuki usia 7 tahun, kehidupan Pangeran Siddhartha tumbuh dalam kemewahan. Pangeran Siddhartha juga mulai memasuki masa belajar. Pangeran Siddhartha selalu menjadi murid yang baik, tidak sombong, baji, rendah hati, dan bijaksana. Pangeran Siddhartha juga menjadi murid yang giat belajar, pintar, dan selalu bersemangat untuk menerima ilmu-ilmu yang didapatkan dari gurunya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang perkalian. Tabel yang saya berikan semalam, apakah pangeran sudah pelajari? Sudah, Guru. Kalau begitu, 4 kali 9 berapa? 36. Wah, betul. Cepat sekali pangeran menjawab. Bagaimana dengan 7 kali 8? 56, Guru. Sebenarnya saya sudah bisa perkalian 2 angka, seperti 25 kali 15. Oh ya? Baiklah, coba tulis cara menghitung 25 kali 15 itu berapa? Tidak perlu pakai kertas, Guru. Saya bisa menghitung tanpa harus coret-coret di kertas. Jawabannya 375. Hah? Pangeran yakin itu jawabannya? Saya coba hitungkan menggunakan kertas. Wah, ternyata benar jawabannya. Bagaimana kamu bisa menghitung di luar kepala seperti itu? Mari kita coba lagi. 67 kali 71 berapa? 4757. Pangeran yakin jawabannya sudah benar. Yakin, Guru? Wah, ternyata benar. Bahkan pangeran lebih hebat dari saya. Saya yakin kelak pangeran akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih, Guru. Kita akan berjumpa lagi minggu depan ya. Baik, Guru. Hati-hati jalannya. Bye-bye. Baiklah, saatnya aku bersantai di bawah pohon. Hai Dewa Data, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Aduh, kasihan sekali angsa ini. Apakah kamu menemukan angsa ini? Tentu saja tidak. Aku tadi menggunakan panahku untuk mendapatkan angsa ini. Apa? Kenapa kamu tega sekali? Apa salah angsa denganmu? Tidak ada. Aku hanya ingin melatih skill memanahku. Ternyata sudah semakin membaik. Hahaha. Tidak sia-sia aku latihan selama ini. Sekalian aku sangat ingin memakan daging angsa. Sudah lama sekali aku tidak memakan daging angsa. Hahaha. Serahkan saja angsa ini kepadaku. Kamu tidak akan bisa memakannya hari ini, karena aku akan merawatnya. Hei, siapa kamu? Jangan sembarangan mengambil barang orang lain. Angsa ini adalah milikku, karena aku yang memanahnya. Jadi kembalikan kepadaku. Tidak akan. Aku yang akan menjadi pemilik angsa ini, karena aku akan menyelamatkan hidupnya. Jangan macam-macam kamu ya. Mau duel kita? Aku pasti akan mengalahkan kamu supaya angsa itu kembali kepadaku. Yuk, kita duel di hadapan mahkamah para bijak. Apa? Kenapa harus duel di depan mahkamah bijak? Tunggu aku, Siddhartha. Dewa mahkamah, kami memiliki masalah. Oh, ini Pangeran Siddhartha. Apa yang bisa saya bantu? Dewan Mahkamah, Siddhartha telah mencuri barang kepunyaan saya. Itu merupakan perbuatan tidak terpuji, bukan? Apakah benar yang diucapkan oleh Pangeran Dewadatta, Pangeran Siddhartha? Saya tidak mencuri. Baiklah Dewadatta, coba ceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi. Apanya yang tidak mencuri?
Itu lihat saja, panahnya saja masih ada di angsa itu. Artinya angsa itu adalah milikku. Dewan Mahkamah, bukankah benar yang saya katakan? Bagaimana dengan Siddhartha? Saya hanya ingin menyelamatkan angsa ini, Dewan Mahkamah. Semua makhluk hidup tentu harus kita cintai dan sayangi. Angsa ini juga punya hak. Tidak boleh disakiti. Maka dari itu, saya yang akan menyelamatkan angsa ini. Dan saya yang akan menjadi pemilik dari angsa ini. Siddhartha, kamu? Cukup Dewa Data, kami sudah mendengarkan penjelasan dari kalian berdua. Pemilik angsa ini adalah seorang yang bisa menyelamatkan hidupnya, yang dapat menjaga kehidupannya. Angsa ini tidak pantas dimiliki oleh orang yang tidak menyayanginya dan ingin mengakhiri hidupnya. Jadi, mulai sekarang, angsa ini akan menjadi milik Siddhartha. Apakah kalian sudah mengerti? Baik, Dewan Mahkamah, terima kasih. Pangeran Siddhartha tumbuh menjadi seseorang yang begitu welas asih dan selalu mempunyai sopan santun. Pangeran Siddhartha sangat menghargai dan mencintai semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya, serta berusaha untuk tidak menyakiti. Beberapa tahun pun berlalu. Pangeran Siddhartha tumbuh menjadi seorang remaja. Saat ini, usia Pangeran Siddhartha sudah mencapai 16 tahun. Pangeran Siddhartha tumbuh menjadi seorang pria muda yang tampan dan perkasa. Raja Suddhodana tentunya tidak dapat melupakan perkataan dari petapa Asita dulu. Raja Suddhodana setiap hari merasa cemas dan khawatir putranya tidak akan meneruskan kerajaannya. Raja Suddhodana akhirnya memikirkan satu cara yang dapat mengikat putranya untuk tidak melepas keduniawian, yaitu dengan menikahkan Pangeran Siddhartha dengan seorang gadis. Suatu malam, Raja Suddhodana mencoba untuk berbicara dengan Pangeran Siddhartha mengenai pernikahan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha, saat ini usiamu sudah memasuki masa remaja. Ayah rasa kamu sudah waktunya untuk menikah dan belajar mewarisi kerajaan ayah. Ayah, bukannya saya masih sangat muda untuk menikah. Umur saya baru memasuki usia 16 tahun. Saya masih ingin belajar banyak hal. Nak, ayahmu sebentar lagi tidak akan sanggup untuk mengurus kerajaan ini. Kamu sudah harus mulai belajar dan mempunyai istri yang dapat menemanimu. Ayah akan tetap dapat membantu kamu. Tapi, ayah rasa inilah saatnya kamu untuk menikah. Kamu ingin belajar bukan? Maka, kamu bisa pelan-pelan belajar tentang kerajaan kita. Banyak hal yang bisa kamu pelajari. Baiklah ayah, saya akan mencoba menuruti apa yang ayah inginkan dari saya. Terima kasih anakku. Selama ini kamu telah menjadi anak yang baik dengan menuruti apa yang ayah inginkan. Ayah berharap kamu selalu bisa mencoba untuk mengabulkan keinginan ayah. Terima kasih karena sudah tidak pernah mengecewakan ayah. Ayah sangat bangga padamu. Sudah seharusnya saya akan selalu menghormati ayah. Saya merasa sangat beruntung karena terlahir sebagai putra ayah. Besok ayah akan meminta semua putri untuk berkumpul di istana. Dan kamu boleh memilih calon istrimu. Baik ayah. Keesokan harinya, Raja Suddhodana pun meminta pengawal untuk memanggil semua putri-putri ke istana agar Pangeran Siddhartha dapat memilih calon istrinya. Tidak berapa lama pun telah terkumpul beberapa putri-putri cantik di hadapan Pangeran Siddhartha. Putri-putri tersebut pun memperkenalkan diri mereka masing-masing dan memamerkan kecantikan mereka di hadapan Pangeran Siddhartha. Anakku, sudah ayah kumpulkan putri-putri yang cantik serta berbaik hati yang dapat menjadi calon istrimu. Silakan saja kamu memilih siapa yang paling cocok untuk menjadi istrimu. Baik ayah, saya sudah menentukan pilihan saya. Siapakah itu? Saya akan memilih Putri Yasodhara. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama sejak saat Putri Yasodhara masuk ke dalam istana. Terima kasih karena telah memilih diriku, Pangeran Siddhartha. Baiklah, Putri Yasodhara, silakan persiapkan diri Anda untuk menjadi istri dari anakku. Kelak, kamu yang akan selalu menemani Pangeran Siddhartha dalam suka maupun duka. Hormat Yang Mulia Raja, saya akan melaksanakan perintah Yang Mulia dengan baik dan benar. Putri Yasodhara, hal itu bukanlah sebuah perintah, melainkan kewajiban yang akan selalu dilakukan oleh sepasang suami istri. Oh, benar sekali Pangeran. Pangeran sangatlah bijaksana. Saya merasa sangat beruntung karena mendapatkan pangeran yang bijaksana. Kalau begitu, saya izin untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Baik. Kehidupan pernikahan Pangeran Siddhartha pun dimulai pada umur 16 tahun. Raja Suddhodana terus memberikan kemewahan dan kenikmatan yang dibutuhkan oleh Pangeran Siddhartha. Raja Suddhodana sangat berharap apa yang pernah diramalkan oleh orang-orang bijak dulunya tidak akan pernah terjadi. Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara hidup sebagai sepasang suami istri yang berbahagia. Saat Pangeran Siddhartha memasuki usia 28 tahun, Pangeran Siddhartha mulai merasa bosan dengan kegiatannya di dalam istana.
Terbesit dalam pikiran Pangeran Siddhartha untuk melihat-lihat keadaan di luar istana. Pangeran Siddhartha pun meminta izin kepada ayahnya untuk berjalan-jalan di luar istana. Ayah, izinkanlah saya untuk dapat keluar dari istana, agar saya dapat melihat bagaimana kehidupan rakyat-rakyat kami. Untuk apa Pangeran Siddhartha? Apakah kamu memerlukan sesuatu? Biar ayah memintanya ke prajurit untuk menyiapkannya. Tidak ayah, bukan begitu. Saya sudah mendapatkan semua yang saya inginkan di dalam istana. Saya tidak pernah merasa kekurangan karena ayah telah menyediakan semuanya. Namun, sebagai pewaris kerajaan selanjutnya, saya masih harus mengetahui keadaan di luar sana agar saya bisa belajar lagi. Hal apa yang bisa membuat kerajaan kita semakin maju? Bukankah selama ini ayah sudah memberikan bagaimana gambaran kehidupan rakyat kita di luar istana? Kelak, kamu juga akan dapat mengerti dengan sendirinya bagaimana membuat kerajaan kita menjadi lebih makmur dan lebih maju. Betul ayah, tetapi akan lebih bagus jika saya dapat melihat secara langsung, sehingga saya akan lebih mengerti. Saat ini Pangeran Siddhartha sudah menikah, mulai serius untuk menjadi pewaris kerajaan dan mempunyai kewajiban yang harus dijalankan. Seharusnya Pangeran Siddhartha tidak mungkin menjadi seorang pertapa lagi. Haruskah aku mengizinkan Pangeran Siddhartha untuk keluar istana? Ayah, apa yang ayah pikirkan? Jika memang ayah merasa berat hati untuk memberikan izin, maka tidak apa-apa. Saya akan keluar istana kelak ketika ayah merasa saya sudah pantas untuk keluar dari istana. Oh, tidak. Baiklah, ada bagusnya juga kalau mulai saat ini kamu pergi melihat-lihat keadaan di luar istana. Tentu kamu akan belajar lebih banyak hal lagi yang tidak kamu duga. Ayah akan mempersiapkan prajurit untuk menemani kamu keluar besok pagi. Tolong untuk tetap berhati-hati ya. Baik, saya akan berhati-hati dan menjaga diri saya sendiri. Terima kasih ayah. Pangeran Siddhartha pun merasa bahagia karena untuk pertama kalinya dirinya akan melihat keadaan di luar istana. Sedangkan Raja Suddhodana meminta kepada prajuritnya untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh Pangeran Siddhartha besok. Termasuk meminta untuk tidak memperlihatkan orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa di jalanan. Raja Suddhodana juga memerintahkan agar hanya memperlihatkan ke Pangeran Siddhartha hal-hal yang indah dan baik saja. Keesokan paginya pun tiba. Pangeran Siddhartha ditemani oleh Channa, kusirnya, dan kuda Pangeran Siddhartha yaitu Kantaka, beserta beberapa prajurit yang akan menemani Pangeran Siddhartha. Bagaimanakah suasana di luar sana? Apakah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh sang raja? Mari kita saksikan di part selanjutnya.